Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini dan juga memberikan jempolnya, kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai 6 buah saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing dan 6 buah saham yang paling banyak dijual oleh investor asing dalam periode perdagangan minggu ini dari tanggal 14 sampai 18 September 2020. Kita akan mulai dari saham yang paling banyak dijual oleh investor asing. Yang pertama adalah saham BBCA atau Bank BCA. Bank BCA mencatatkan total transaksi sebesar 5,3 triliun dengan net foreign sale sebesar 2,4 triliun. Dan Bank BCA mengalami penurunan 1.375 poin atau 4,66% ke 28.150 saat ini. Dan Bank BCA saat ini diperdagangkan dengan price earning ratio sebesar 28,35 poin dengan nilai pasar atau market cap sebesar 694,04 triliun. Yang kedua ada saham Bank BNI atau Bank Negara Indonesia Tbk dengan total transaksi sebesar 1,3 triliun mencatatkan net foreign sale sebesar 236,4 miliar. Bank BNI sendiri mengalami penurunan 130 poin atau 2,67% ke 4.740. Dan Bank BNI saat ini memiliki price earning ratio atau PER sebesar 9,92 yang sudah cukup murah dan market capital sebesar 88,39 triliun rupiah. Yang ketiga ada saham Astra International Tbk atau ASII. ASII mencatatkan total transaksi sebesar 899,4 miliar dengan total net foreign sale sebesar 154,2 miliar rupiah. Dan ASII menjadi satu-satunya yang mencatatkan dirinya di teritori hijau atau mengalami kenaikan 150 poin atau 3,24% ke 4.780 walaupun mencatatkan net foreign sale. Dan ASII sendiri masih memiliki PER yang cukup bagus, yang cukup murah, yaitu 8,51 dengan nilai pasar sebesar 193,51 triliun. Yang keempat ada saham Unilever Indonesia Tbk dengan total transaksi sebesar 355,9 miliar dan net foreign sale sebesar 98,6 miliar. UNVR sendiri mengalami penurunan 275 poin atau 3,31% ke 8.025. UNVR saat ini memiliki market cap 306,15 triliun dengan price earning ratio sebesar 42,24. Kemudian yang kelima ada Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Total transaksi 384 miliar. Net foreign sale sebesar 90,8 miliar rupiah dengan mengalami penurunan 50 poin atau yang paling sedikit penurunannya atau 0,66% ke 7.525. INDF sendiri saat ini memiliki PER 11,63 dan market cap sebesar 66,07 triliun. Dan yang terakhir ada perusahaan gas negara. Perusahaan gas negara ini mencatatkan net foreign sale sebesar 89 miliar rupiah dari total transaksi sebesar 550,7 miliar rupiah. Dan perusahaan gas negara ini mengalami penurunan paling dalam di antara yang lainnya, mengalami penurunan 65 poin atau 5,88% ke 1040. Penurunan perusahaan gas negara ini juga disebabkan karena menurunnya laba dari Pegas yang membuat labanya di kuartal kedua berada dalam teritori negatif atau rugi. Kemudian Pegas sendiri saat ini diperdagangkan dengan price earning ratio 132,21 dan nilai pasar atau market cap sebesar 25,21. Kemudian kita berpindah ke 6 saham yang
dibeli oleh investor asing, dengan juaranya adalah BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk dengan total transaksi sebesar 1,4 triliun dengan net foreign buy sebesar 168,3 miliar rupiah. Bank Mandiri sendiri mencatatkan kenaikan 100 poin atau 1,83% ke 5.575. Saham Bank Mandiri sendiri saat ini memiliki price earning ratio sebesar 12,64 dengan nilai pasar atau market capital sebesar 260,17 triliun rupiah. Kemudian yang kedua ada Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM. TLKM saat ini mencatatkan total transaksi 1,6 triliun yang juga merupakan transaksi terbesar dari antara total saham-saham yang di net foreign buy. Tapi net foreign buy-nya tidak sebanding dengan transaksinya. Net foreign buy-nya hanya 29,8 miliar rupiah saja dan mengalami kenaikan 80 poin atau 2,85% ke 2.890. Saat ini Telekomunikasi Indonesia memiliki price earning ratio 13,02 dengan market cap sebesar 286,29. Yang ketiga ada INTP, Indosemen Tunggal Prakasa. Total transaksi 163,2 miliar dengan net foreign buy sebesar 22,6 miliar dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi 1000 poin atau 9,43% ke 11.600. Dan INTP saat ini memiliki market capital atau nilai pasar 42,70 triliun dengan price earning ratio 45,49. Yang keempat ada Pollux Property Indonesia atau POLL. Dan POLL ini mencatatkan transaksi sebesar 42 miliar dengan net foreign buy sebesar 14,6 miliar. Dan POLL ini mengalami kenaikan yang paling banyak 52,63% atau 3.500 poin ke 10.150. Dan POLL ini sendiri memiliki market capital sebesar 84,44 triliun dengan price earning ratio minus 1.450. Kemudian di tempat kelima ada Surya Citra Media Tbk atau SCMA, total transaksi sebesar 74,2 miliar dengan net foreign buy sebesar 12,3 miliar rupiah. Dan SCMA mengalami kenaikan 75 poin atau 6,7% ke 1.195. SCMA sendiri saat ini memiliki nilai pasar atau market cap 17,66 triliun dengan price earning ratio sebesar 14,75. Dan yang terakhir ditutup oleh Inco atau Vale Indonesia Tbk, total transaksi 119,5 miliar rupiah dengan net foreign buy sebesar 11 miliar dan mengalami kenaikan 90 poin atau 2,36% ke 3.910. Dan Inco sendiri merupakan perusahaan dengan price earning ratio 25,57 dan market cap sebesar 38,85 triliun. Demikianlah 6 buah saham yang paling banyak dibeli dan dijual oleh investor asing dalam periode 14 sampai 18 September 2020. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai informasi dan insight lainnya yang menarik dari carakaya.id.